Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, masih di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan hari ini kita ketemu dengan Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kali ini kita akan membahas seputar rumah pintar pemilu dan kabar pemilu 2024, Mas Jamil. Ya, bekanku ya. Aduh. Orang apa, Harusnya, iya ini harusnya pakai merah Soekarno Hatta, lengkap 5 gitu ya. Mas ke inovasi tadi yang kita bahas. Ya, Pak Haji, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Jamil, Mas Yusuf. Alhamdulillah ya, udah haji. Syarat-syarat haji itu apa aja sih? Nah, malah kita ngomongin KPU. Nanti di belakang kita mengenai soal haji. Iya, tapi alhamdulillah karena haji sekarang itu di Jawa Tengah tuh daftar nunggu 29 tahun. Gitu Kejar-kejaran nama umur. Nah, ya kan? Nyampe nggak 29 tahun lagi? Kadang kan kita nggak pernah tahu ya kan? Nggak pernah tempe juga. Iya. Gimana Pak Ahyar kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas Yusuf. Sehat. Ya. Subhanallah sehat ya. Ekspresi senyumnya selalu terlihat karena senyum itu ibadah ya Pak Haji. Iya betul. Lagi pakai batik ini mau ada kondangan kemana? Nggak harus kondangan juga dong. Karena batik sudah menjadi warisan budaya bangsa. Ya, jadi identitas apalagi Pekalongan kota batik ya kan. Betul. Kalau dulu batik itu hanya untuk pas acara formal ya kan, dan anak-anak muda tuh kalau pakai batik itu kayaknya sungkan, tapi sekarang karena berbagai fashion mode yang beraneka ragam, akhirnya batik menjadi semacam kebanggaan kalau pakai batik. Udah bisa di mix and match kalau bahasa kekiniannya. Ini belinya batik di mana? Kita ngomongin KPU. Ya. Kita ngomongin tentang rumah pintar pemilu Pak Ahyar. Iya, rumah pintar pemilu. Ya. Ini mungkin sebagian juga baru dengar nih istilah ini. Yusuf juga baru dengar hari ini nih Mas. Iya, rumah pintar pemilu. Iya. Maksudnya rumah pintar pemilu itu apa? Ada rumah diisi orang-orang pintar terus ikut pemilu atau gimana ini? Iya. Ya memang begini Mas Jamil. Jadi mengambil diksinya, mengambil kata-katanya yang bagaimana orang itu bisa tertarik gitu ya. Ini kan sebenarnya bagian dari sosialisasi kita. Bagian dari bagaimana memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh KPU begitu. Nah sebenarnya RPP ini secara bertingkat itu digagas KPU RI itu dari 2016. Nah kita launching awalnya di 2017. Jadi waktu itu saya belum jadi komisioner Pak. Jadi setelah itu, nah setelah saya hadir di situ ya lumayan. Jadi kita beri nama di KPU Kabupaten Pekalongan itu namanya Pojok Pemilu. Jadi RPP Pojok Pemilu Kabupaten Pekalongan. Itu maksudnya isinya secara fisiknya ada kayak rumah khusus atau lewat kayak website atau medsos gitu? Iya. Jadi pertanyaan Mas Jamil benar bahwa apakah namanya kok rumah pintar pemilu? Apakah ada tempat khusus? Iya. Apakah ada sesuatu yang apa gitu ya? Memang secara harfiah itu bentuknya adalah ruangan begitu yang isinya tentang produk-produk yang dihasilkan oleh KPU. Contoh misalnya partai politiknya ada berapa di tingkat kabupaten gitu kan. Kemudian produk hasil pemilu, kemudian pemilu dari masa ke masa. Itu bentuknya gambar-gambar, bisa audiorama, bisa simulasi, bisa bahkan sekarang ada semacam model puzzle begitu untuk anak-anak yang kemudian datang ke KPU ingin belajar ke KPU tentang pemilu dan pemilihan. Karena KPU ini kan sebagai stakeholdernya, sebagai pemangku yang narasinya itu kan KPU. Segitu Pak. Nah, kalau pertanyaan Mas Jamil, kalau di tempat kita memang memanfaatkan pojok, memanfaatkan tempat yang kita miliki. Tapi sebenarnya rumah pintar itu pemilu bukan secara harfiah nama itu harus tempat gitu ya. Tapi bisa tadi yang jenengan sampaikan itu bisa bentuknya website, bentuknya dimanapun bisa lorong-lorong kita
semacam perpustakaan itu, memanfaatkan ruang-ruang yang ada begitu. Misalnya kalau kita kan nggak tingkat Pak ya. Kalau ruangannya tingkat berarti di bawahnya tangga itu kita manfaatkan. Jadi memanfaatkan ruang-ruang yang kemudian bisa dipakai untuk kemudian masyarakat itu bisa datang secara fisik gitu ya. Atau non fisik itu berarti bisa audio video yang kita upload di website kita gitu. Nah, itu bagian dari sosialisasi kita Pak. Berarti kayak bentuk semacam mini museum atau galeri gitu ya Pak, betul. Rumah pintar pemilu ini ya. Iya, jadi menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal masing-masing itu maksudnya adalah boleh jadi KPU itu kan belum punya tempat, maksudnya secara resmi kita masih dipinjami oleh pemerintah gitu ya. Tempatnya gitu, belum milik sendiri gitu. Ada beberapa yang punya sudah milik sendiri. Nah, sehingga kita kan bagaimana memanfaatkan ruang yang ada, sehingga bagaimana ruang yang ada itu kita manfaatkan sebagai rumah pintar. Oh iya, jadi rumah pintar pemilu tadi ada gambar-gambar bercerita tentang partai politik, kegiatan KPU, kegiatan partai politik, hasil ini semuanya ada dari awal, dari kemarin Sangsa tentang dari tahun 55 itu ada 55 kayak apa. Jadi runtutan pemilu setiap tahun masa ke masa ditaruh di situ ada. Betul, untuk dari masa ke masa ada belajar gitu. Karena ini sebagai sebuah narasi, sebuah literasi masyarakat, baik itu yang punya kepentingan terhadap itu maupun yang belajar atau mungkin anak-anak TK bahkan kita sampai ke PAUD itu SD. Pak TK dan SD datang ke KPU ke rumah pintar untuk belajar dengan model puzzle, permainan ular tangga, tapi dibentuk sebuah permainan pendidikan politik, pendidikan. Kan menyenangkan Pak. Iya, ini kan memperkenalkan demokrasi sejak dini. Betul. Sosialisasinya diantaranya lewat anak-anak. Betul. Anak-anak bisa datang ke rumah pintar ini gitu. Yang melatar belakangnya apa sih kok perlu didirikan rumah pintar pemilu? Iya. Yang melatar belakangnya ya itu Pak. Jadi karena demokrasi pemilihan di Indonesia itu kan bergerak terus maju dari awal pasca demokrasi kita. Itu kan sudah hampir 10 sampai 12 kali pemilihan dari pemilihan pertama tahun 55 itu. Kemudian 70-an 71 itu dan sebagainya, itu kan perlu sebuah dokumentasi yang kemudian menjadikan KPU kalau ditanya itu menjadi sebuah referensi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Yang pertama itu. Yang kedua, setiap daerah kemudian kita breakdown kan punya kearifan lokal masing-masing. Sehingga bagaimana caranya rumah pintar pemilu itu didirikan atau di launching dengan konotasi tidak harus membangun sebuah tempat Pak. Jadi kantornya sudah ada, kantor kita gitu. Kita ambil pojok-pojok kita. Kebetulan kita punya space ruangan begitu yang untuk rapat pleno waktu itu. Kemudian kita tembok-temboknya kita hiasi. Kemudian lorong, kalau Pak Jamil ke KPU, Mas Yusuf ke KPU, lorongnya itu ada gambar-gambar hasil-hasil kemarin yang terakhir diupdate begitu kira-kira. Itu urut ya dari pemilu pertama. Ya, pertama, kedua dan sebagainya. Kemudian termasuk presidennya, presiden pertama siapa, pemilu siapa, kira-kira begitu. Luar biasa ya, memang bisa jadi salah satu alternatif pendidikan juga tuh Mas, kayak gini. Ini khusus rumah pintar pemilu tuh hanya ada di Kabupaten Pekalongan atau di KPU daerah lain atau gimana? Ada, jadi atau program KPU pusat? Ya, jadi KPU pusat ada, jadi programnya KPU pusat itu sebetulnya rencananya dari 2013 sampai 19, 5 tahunan itu. Yang kemudian di masing-masing daerah tadi saya katakan yang kedua kearifan lokal, maksudnya adalah mereka membuat dengan nama masing-masing. Kalau kita namanya nama dari sananya RPP, Rumah Pintar Pemilu. Kita sebut di kita pojok pemilu KPU Kabupaten Pekalongan. Pojok karena letaknya di pojok ya. Pemilu dan ini tadi malam saya baca-baca karena kan waktu mendirikan saya belum masuk KPU gitu kan. Saya baca-baca ternyata pas dengan program kita berpalekat. Kenapa? Siap. Pada saat launching dulu Pak, semuanya pakai sarung palekat. Coba bayangkan ini kan
berarti berapa? 5 tahun yang lalu, ini 2022. Akhirnya terrealisasi kan? Iya, Karena kearifan benar. lokal kita di Kabupaten Pekalongan kan bersarung. orang bersarung. Betul. Pakai jeans sekarang. Iya. Mungkin sebagian pakai batik gitu kan gitu lah. Betul, Makanya saya betul. menyesuaikan itu Pak Jamil. Jadi saya kadang mikir kenapa ini teman-teman pada pakai palekat, ternyata dulu tentang sarung palekat itu sudah digarakan. Jadi kenapa bersarung palekat? Pesannya filosofinya itu kan di sarung palekat atau di gambaran palekat itu kan semua warna-warni gitu kan, colak-colik, kemudian kita satukan di rumah pintar pemilu itu, kira-kira begitulah. Oh iya, ya ini tadi sekilas tentang rumah pintar pemilu ya kan. Betul. Dan tadi udah ada sosialisasinya tadi Sudah. melalui anak TK, PAUD. Sudah. Itu kerjasama juga dengan Masing-masing SMP, sekolahnya. SMA untuk Jadi, datang ke betul. pojok KPU, rumah Pojok KPU. pemilu. Iya, pojok pemilu KPU. Jadi kita bersurat Pak. Jadi selain kerjasama kalau tingkat SMP, MTS, SMA, SMK dengan MGMP, jadi ada musyawarah guru yang ngajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Oh iya, Nah, pas. kita kerjasama. Kalau misalnya ada praktek-praktek atau pelajaran tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan pemilu atau demokrasi, monggo datang ke kita, free, nggak bayar, kira-kira begitu. Itu dibuka tiap hari atau hari-hari jam tertentu aja gitu. Dibuka tiap hari dengan jam kerja kita lah Pak. Oh, Jadi bebas, masyarakat umum datang bebas. Silakan datang aja. Silakan. Kalau misalnya mau janjian pakai surat monggo. Mau janjian dulu monggo, kan kita harus mempersiapkan suatunya Pak nggih. Iya betul. Kalau sekolah atau anak-anak TK itu kan berarti bentuknya berbeda. Maksudnya kan kalau orang-orang yang sudah SMA, SMK itu kan bisa gambar. Iya. Betul. Kalau anak-anak kan permainan-permainan. Pak. Permainan ya. Jadi kita kemas permainan ular tangga itu, permainan ludo itunya besar gitu. Bermain di situ tapi anunya pemilu. Jadi misalnya menghitung gitu kan. Iya betul. Oh ini tanggal sekian nanti pemilu, berarti tahu gitu kan. Keren ya. Kreatif juga ya. Kita gagas untuk kemudian ya itu secara nasional nggih. Untuk kemudian masyarakat sesuai segmennya, sesuai tingkatannya bisa memahami gitu nantinya. Jadi itu pendidikan usia dini juga. Oh, pendidikan usia dini padahal iya tak pikir itu Demokrasi cuma itu, pas SMA mau berhak menjadi pemilih kan setelah Menuju SMA ya. tahun, pas dapat hak suara usia aja, Mas, dini ya. juga udah disiapkan. betul. Jadi untuk yang SMA yang 17 kan mereka berarti sudah punya hak pilih Pak. Betul. Nanti kalau yang belum bagian dari sebuah pendidikan mereka, berarti kita ada seperti itu pemilihan. Udah ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya, kira-kira begitu. Nanti pada saat anak-anak TK ini yang PAUD ini, TK PAUD ini kemudian SD atau SMP, kan dia bisa kemudian dulu ada seperti inilah, kira-kira begitu. Iya, udah ada dasarnya. Termasuk misalnya milih ketua kelas gitu kan. Betul. Ya kan, milih ketua OSIS itu kan sebenarnya bagian dari pemilu juga, OSIS gitu, betul, pemilihan di tingkat sekolahnya itu. Makin menarik nih, tapi kayaknya kita harus tahan dulu Mas. Iya, dan memang sesuai dengan tugasnya Pak Haji Ahyar Pranoto ya, bahwa beliau di divisi sosialisasi pendidikan pemilih, termasuk pemilih usia dini, kemudian partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Ini luar biasa, ternyata memang harus disiapkan, direncanakan dengan matang untuk kedepannya ya. Ya, jadi buat kawan Rasika yang masih penasaran seputar RPP dan juga rumah pojok pemilu ya kalau di Kabupaten Pekalongan, jangan kemana-mana kawan Rasika. Kita nanti akan balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, masih di Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kawan Rasika bisa saksikan juga untuk live kita kali ini di YouTube channel kita di Rasika TV Official, dan juga di Facebook kita di Rasika Pekalongan, serta juga di Facebooknya KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, sebentar nih harus kacamata harus dikasih wiper ini. Iya. Karena bernafas ini kacamatanya ngembun nih. Oh gitu ya. Karena bentuknya itu. Resiko berkacamata ya Pak ya. Iya, jadi kita masih bersama dengan Bapak M. Ahyar Budi Pranoto nih kawan.
Berhias sambil Nanya Berhias sambil menabung hanya di toko mempersembahkan promo Hotel Marlin bulan Februari 549781. ya. Oke. Ya ini suaranya udah kedengaran. Betul. Ya sebelum kita nanya ke Pak Haji Ahyar Pranoto, ini ada kawan Rasika yang Sudah bergabung juga. Sudah bergabung sama kita, mau nanya nih. Assalamualaikum Pak Haji Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa bisa waktu kita ngajak anak-anak kita ke rumah pintar pemilu waktu weekend? Ya. Jadi begini, jam kerja kita kan Senin sampai Jumat gitu Bapak nggih. Senin sampai Jumat. Nggih, kecuali kalau ada tahapan itu kan kalender, jadi Sabtu Minggu kadang masuk. Tapi sementara ini belum ada tahapan, kita berarti Senin sampai hari Jumat karena Sabtunya libur kerja kita Bapak. Iya. Nah, Senin sampai Jumat itu berarti kan kita kantor buka jam 8 sampai jam 4 sore. Tentunya jam 12 sampai jam 4 itu ada istirahat. Lah monggo kalau mau datang di jam-jam itu lah, weekendnya bisa, untuk sementara belum ada tahapan gitu Bapak. Tapi kalau misalnya ada perencanaan itu berarti bikin surat saja, kemudian minta weekendnya hari Sabtu yang apa gitu, kira-kira begitu. Nanti kita sambut, kira-kira begitulah. Tapi biasanya yang datang ke sana memang hari Senin sampai Sabtu aja, sampai Jumat aja, baik sekolah atau institusi atau ya itu dari LSM Senin sampai apa? Jumat. Jadi yang sudah ada yang hari Rabu, ada yang hari Selasa, bahkan ada yang hari setelah Jumatan begitu Pak. Jadi kalau anak-anak TK itu biasanya jam 9.10 itu datang, tapi di hari Selasa gitu. Jadi ada tuh mata, saya nggak ngerti di TK-nya itu, bilang nanti di TK itu bahwa mau datang, besok mau datang, kira-kira begitu, di rumah pintar pemilu kita siapkan. Iya, nah begitu. waktu itu ada program Pak. Tetapi kalau misalnya ini kita masyarakat yang bertanya itu di sekolahnya mau datang, monggo saja, nggak apa, kita terbuka intinya. Malah kita justru, saya terutama di Sosdikli dan partisipasi masyarakat membutuhkan seperti ini. Teman-teman yang kemudian mau datang, monggo saja, nanti direncanakan saja Bapak. Jadi yang sudah di hari kerja, Iya, untuk Kanglon ya, yang sudah di hari kerja, jadi Senin untuk sampai untuk sementara waktu, sementara nggak ada pemilihan atau nggak ada tahapan, belum ada tahapan. Iya, tahapan kita masih di hari kerja. Nih. Terus juga ada lagi nih Mas Jamil dari live chat kita dari Mas Salim Fariskon, katanya terkait dengan rumah pojok pemilu ini itu sebenarnya bisa didatangi oleh siapa aja sih gitu kan? Terus juga apakah ada tiket masuknya gitu katanya? Iya. Jadi siapa saja, semua masyarakat ya. Tadi saya sampaikan, bahkan anak-anak TK, SD misalnya direncanakan secara rombongan, monggo mau datang. Tidak ada tiketnya kita, justru tidak ada, monggo, free itu. Malah itu disediain kopi sama atau cemilan kali ya. Nanti kan di session di situ selain audio, video, biasanya permainan itu kan ada nanti semacam door prize atau apa. Ada door prize. Iya, kan itu ada Pak. Jadi semacam kalau selain permainan ular tangga, puzzle gitu kan, kemudian tapi tentang pemilu gitu kan. Kemudian TTS, teka-teki silang tapi pemilu, jadi TTP gitu, teka-teki pemilu gitu kan. Kalau yang benar dapat hadiah, kira-kira begitu. Tapi dengan waktu. Jadi ada tantangannya biar cepet-cepetan ya Pak ya. Terus ada tantangannya, kira-kira begitu. Yang datang tuh harus secara institusi, lembaga atau perorangan juga boleh? Boleh. Perorangan juga boleh Bapak. Cuma kalau lembaga institusi kan berarti banyak orang Pak. Jadi kan kita mempersiapkan sesuatu hal. Maksud saya karena ruangannya terbatas. Terbatas itu kan di ruangan kita paling banter itu 25 orang. Diatur kan Pak. Kemarin aja kita pakai yang ruangan di dalam gitu, yang TK kan banyak itu. Kemudian kita atur yang di aula gitu untuk permainan apa gitu, banyak beberapa posnya. Iya, jadi yang rombongan atau instansi itu kan harus melaporkan surat menyurat dulu agar dipersiapkan segala sesuatunya. Maksudnya misalnya
jumlah 100 berarti kan nanti kita atur gitu Pak. Iya, Apa aja gitu. Kalau perorangan bebas saja. Nanti Langsung datang gitu aja. ya, datang aja. Ditanya satpam kan di ruang tamu mau ke rumahnya apa? Pak mau Mau ke ke ruang pojok pemilu. Pojok pemilu. Ruang pojok pemilu nggak apa-apa silahkan. Iya. Nah, kalau untuk apa RPP di Kabupaten Pekalongan atau pojok pemilu sendiri ini, itu tuh udah dari kapan Pak berarti hitungannya? Kalau secara real ada tempatnya ini? Ya, kalau secara ada realnya kemudian di launching itu 26 Mei 2017. Jadi waktu itu lensa berarti 2013 sampai 19 di dalamnya. Nah, itu kebetulan saya kemarin lihat-lihat kan saya belum masuk gitu kan. Tapi ternyata sudah di launching gitu kan, di launching. Tetapi sebenarnya secara lembaga KPU itu dari 2016, tapi di Kabupaten Pekalongan di launching 2017. Oh iya, berarti yang dari 2017 Pak ya. Bupati yang dulu. Ya, ini Pak Haji Ahyar, kita mau nanya lagi nih tentang rumah pintar pemilu ya. Ini betul. Difokuskan pada pendidikan pemilih apa aja sih, kemudian konsepnya gimana? Iya. Jadi intinya kan di rumah pintar pemilu itu atau di pojok pemilu yang kita ada itu kan sebagai media gitu ya, media penyambung informasi kepada masyarakat gitu loh. Pertama apa sih yang dilakukan oleh KPU gitu kan, dan kemudian hasil-hasil apa yang sudah dilakukan oleh KPU juga kaitannya dengan misalnya pilkada, pemilu pilpres gitu ya. Jadi di situ tiap tahun ada. Nah, lebih spesifik lagi kemarin itu kan kita membangun itu kan sebagai sarana, namanya aja rumah pintar gitu ya. Jadi sebagai sarana pendidikan kepada masyarakat untuk kemudian bisa belajar di situ. Yang kedua juga kadang sebagai literasi, sebagai referensi teman-teman yang melakukan riset demokrasi gitu kan, kira-kira begitu. Bahkan kemarin ada beberapa instansi pendidikan tinggi di kabupaten yang datang, monggo saja gitu melakukan studi gitu kan. Di situ kita ada Pak, karena setiap tahapan itu kita laporkan. Contoh misalnya apa sih kemudian kemarin di tengah pandemi gitu kan, masyarakat mencari literasi. Apa nih Pak bedanya yang sebelum pandemi sama pandemi, kira-kira begitu. Hasilnya tingkat partisipasi bagaimana Pak, menurun apa tetap apa bertambah, kira-kira begitu. Dan di kita sudah ada, baik itu secara infografis, secara grafis, secara data lengkap gitu Pak, karena kita selalu ada gitu, kira-kira begitu. Iya, yang datang itu gimana? Respon setelah adanya pojok pemilu. Iya. Yang datang itu gimana responnya masyarakat? Responnya masyarakat kan beraneka ragam Pak. Iya. Kalau yang pertama yang tadi anak-anak usia dini begitu ya, baik itu di TK, PAUD begitu, bahkan SD gitu ya, senang gembira mereka karena riang gembira, mereka datang senang gembira. Datang kemudian apalagi dapat hadiah, kira-kira begitu. Sekalian belajar sambil bermain ya Pak ya, untuk anak-anak. Ya, anak-anak. Yang kedua kalau anak-anak yang SMA, SLTA, kemudian SMK atau kemudian yang perguruan tinggi ya, mereka ikut senang dengan artian kemudian biasanya untuk magang gitu ya, magang praktek PPL gitu, mereka kemudian belajar di situ gitu Pak. Misalnya ini aja ada beberapa magang dan kita buka magang permagangan karena sekarang kan ada kampus Merdeka Belajar. Iya, betul. Jadi ada link and match gitu kan. Jadi paling berapa persen gitu kan, kira-kira 70 sampai 75% di kampus, tetapi yang 25 sampai 30% kan di luar mencari data-data yang berkaitan dengan kuliahnya gitu. Nah, KPU membuka itu dan sekarang masih ada beberapa di perguruan tinggi termasuk ITS NU gitu ya, kemudian IAIN datang, masih ada ini yang di situ belajar. Nah, kita menyampaikan di situ juga ada gimana sih Pak, tahapan seperti ini, gimana sih Pak pencalonan seperti ini, gimana sih, kira-kira begitu, semuanya ada. Bahkan kan dipandu oleh masing-masing komisioner gitu. Jadi misalnya yang membidangi hukum ya hukum, yang membidangi saya sosialisasi dan SDM ya nanti sampaikan, yang membidangi teknis di TPS ya sampaikan, kira-kira begitu. Jadi mungkin secara hitungan yang berkunjung itu mencapai berapa Pak?
Mungkin tiap minggu atau bulan, tahun itu memang selalu bertambah atau gimana? Ya kalau bertanya pengunjung memang kalau secara grafik di 2021 ya memang masih stabil Pak ya. Artinya kalau setiap hari memang kadang ada kadang tidak gitu. Ya seperti itu. Kadang ada program begitu Pak, kita minta datang ada. Karena ini makanya kita gencarkan itu. Sebenarnya itu boleh masyarakat datang semacam perpustakaan gitu ya Pak. Iya. Kan orang tidak tahu ngetingnya ke KPU itu ya pada saat pemilu. Iya. Kira-kira begitu pada saat pemilu, pada saat pemilihan urusan bla 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 bla. Tapi setelah itu koyo enggak itu padahal monggo seperti perpustakaan lah kira-kira. Iya, ini kawan Rasika jadi informasinya pojok pemilu itu setiap saat jam kerja, hari kerja bisa didatangi. Jadi nggak cuma menjelang pemilu. Betul. Ini kan bentuk dari sosialisasi. Tadinya kita nggak tahu loh ya. Akhirnya tahu karena ngapain gitu. Iya, ternyata bisa belajar, bisa main gitu. Ada literasi, ada perpustakaan di sana yang buat kita tahu rentetan pemilu dari masa ke masa, terus juga terkait dengan kepresidenan setiap tahun gantinya. Nah, ini jadi kawan Rasika refreshing, kemudian juga guru-guru ya. Benar. Yang kebetulan lagi nyimak Ngobras Berpalekat bisa ajak juga nih siswanya untuk ke KPU ya kan, karena di sana nanti ada pendidikan kewarganegaraan di antaranya nanti bisa ya kan. Sangat-sangat penting dan harus dipelajari sejak dini. Iya, nanti kalau di Kajen siapapun silakan mampir lihat di sana, dan di sebelah samping pojok kayaknya ada teh sama kopi. Gini Pak, jadi prinsipnya kan kita berkelanjutan dengan itu. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya, lah inilah bagian juga tugas-tugas KPU. Makanya terima kasih nih Rasika dengan Berpalekat dia menyampaikan dengan tema ini. Sehingga ada pojok pemilu, di sananya ada pojok kopi, juga ada pojok dapur. Dinamnya bisa dikirim dinamnya. Nanti nggak nyasar kita ya Mas ya. Istilahnya kalau kita harus ngopi lama untuk bisa memahami. Biar makin betah di pojok pemilunya. Intinya kita terbuka Pak pada siapapun, karena ini kebagian dari pendidikan Nah, ini terkait dengan pojok pemilu untuk nanti berarti mendekati menjelang pemilu 2024 nih. Ini akan ada perubahan atau inovasi apa? Tapi nanti kita tahan untuk jawabannya ya Pak. Akhirnya disimpan dulu sambil disiapin jawabannya. Ya, kita masih tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ya, masih di Ngobras Berpalekat. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tentunya masih bersama Bapak Haji Ahyar Budi, Divisi Sosdiklih atau Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia atau SDM ya. Dan kita masih ngebahas tentang RPP atau Rumah Pemilu ya, Rumah Pintar Pemilu. Kalau di KPU Kabupaten Pekalongan tuh pojok Pemilu. Iya, dan di sana ada rentetan sejarah pemilu dari waktu ke waktu, kemudian hasil pemilu dan kerja-kerja pemilu KPU Kabupaten Pekalongan. Seluruhnya ada sampai Z itu ada. Dari A sampai Z ada. Sampai hari ini perkembangan terbaru pun diupdate, dimasukin di pojok pemilu. Nah, sekarang kalau perkembangan atau update kabar pemilu 2024 ya, yang pemilu serentak pilpres itu seperti apa nih Pak? Iya, jadi memang ini bagian dari pendidikan politik, bagian dari sosialisasi kita. Jadi kemarin saja kita sudah dapatkan surat keputusan mengenai tentang hari, tanggal dan waktu pemilihan umum gitu ya, pemilu gitu ya. Nah itu sudah ditetapkan dengan surat keputusan nomor 21 tanggal 31 Januari kemarin. Itu dasarnya adalah rapat dengar pendapat. Jadi KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah dengan DPR RI itu di tanggal 24 Januari itu menetapkan hasil RDP itu tentang hari ya. Harinya hari Rabu. Tanggalnya untuk pemilu itu tanggal 14 Februari 2024
2024. Ini pas hari raya Valentine ya. Betul. Hari Nah, raya ini kan Valentine. Iso ya. polanya begitu Pak. Oh, kiranya karena menerima Mudah-mudahan hari kasih orang- sayang, Iya. dia mulainya dengan Iya. kasih sayang. Ini remaja-remaja ABG itu yang punya hak pilih Iya. bisa datang ke sana. Siapa Pas tahu dapat sekaligus coklat merayakan. ya kan? Dapat coklat itu hadiahnya ya bisa tuh. Salah satu alternatif ya bisa Ya, buat jadi iya. opsi. Nah, inilah kemudian itu step awal gitu Pak. Hmm. Nah, kemudian di step selanjutnya itu kan selain pemilu tanggal 14 hari Rabu juga, Hmm. 14 Februari 2024 itu pemilihan pilkadanya itu Pilkadanya di tanggal 27 November Oh, iya. 2024. selang waktunya lama ya. Kenapa? Itu karena kan rigid sekali tahapan yang kita ajukan, belum ditetapkan di tahapannya Pak. Itu kalau ada pada saat Pilpres dan Pileg tadi, itu kan nanti ada di 14 Februari 2004 itu kan ada pemilihan presiden, Pilpres, pemilihan legislatif itu Iya. dari pusat, Hmm. ya kemudian provinsi dan kabupaten kota. Oke. Kemudian ada DPD, berarti ada 5. Hmm. Oh, yang serentaknya itu tanggal Betul, tanggal 14 ya. 14 itu Mas. di 14 itu kira-kira begitu pemilihannya itu. Oh iya, tak Berarti biar nggak terlalu banyak juga ya Pak ya. Betul. kawan Rasika mungkin atau kita tahunya mungkin serentak pemilu serentak itu ya Semuanya. termasuk semuanya. Jadi Termasuk pilkada hari, juga. tanggal, bulan tuh sama. Enggak yang November tadi apa? Yang November Pilkada. pilkada. Oh, ternyata ada pemisahan ya. tenggang Iya. waktu. Cuma serentaknya tahunnya itu 2024. 2024. Ya. Misalnya di tahun 2004 dan seluruh Indonesia. Iya. Jadi 500 KPU sekian kali. lega-lega banget ya, sudah ada penetapan Ya, lewat RDP itu betul. rapat dengar pendapat Betul. tanggal sekian-sekian. Jadi Ya. kerjanya makin ada target yang harus segera dituju. Ya. Kalau kemarin kan masih gampang kali ya. Betul, betul. Ya, sebenarnya kita siap, Pak. Kemudian karena kan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan ini draftnya untuk tahapan insya Allah nanti di minggu-minggu depan kan akan diputuskan juga. Nah, diperkirakan di bulan Juni ini kita akan mulai tahapan pemilu dan pemilihan. Pemilunya itu 2024 akan masuk tahapan di bulan Juni. Nah, tahapan itu kita sudah juga persiapan dari mulai rencana anggaran gitu kan. Sudah kita siapkan dan sebagainya. Ya, yang paling urgent dalam tahap awal menghadapi pemilu serentak 2024 itu apa yang paling urgent? Yang paling urgent ya, jadi kan ada yang urgent penting mendesak, tapi ada yang urgent tapi tidak mendesak gitu kan. Nah, saat ini memang yang paling urgent sekali ya itu Pak tentang penganggaran itu ya. Penganggaran. Kan pemilu terlaksana kan ada beberapa faktor gitu ya. Di antaranya ada penyelenggaranya gitu kan, ada pesertanya, partai politik gitu kira-kira begitu, dan ada kemudian logistik tadi kaitannya dengan anggaran tadi yang untuk kemudian mengampu itu Pak gitu. Tapi insya Allah sudah aman karena itu kan kalau yang pemilu APBN gitu kan. Iya, kalau yang kemudian pemilihan gubernur dan bupati kita nanti di APBD provinsi dan APBD daerah. Iya, kabupaten lewat hibah tadi. Oh iya. Oh, itu jadi yang paling urgent Urgentnya di anggarannya Mas. karena perencanaannya udah ya, kita udah. rencana tiri-tiri tapi kalau nggak ada anggarannya kan nggak sama jalan, aja, kira-kira iya, begitu. Iya, misalnya kamu mau ke wisata kemana, Ya, wah, harus udah disiapin. direncanakan tapi nggak ada dananya, anyang-anyangan ya kan. Mana Kira-kira mungkin, begitu. aduh, piye Iya. ya Nah, kan. kalau untuk tahapan pemilunya sendiri ini Pak, kira-kira akan dimulai kapan? Mulai clearnya atau tahapan pertamanya gitu? Ya, tahapan pertama insya Allah di bulan Juni nanti. Juni 2022 ini? 2022 ini. Oke, ya. iya. Juni 2022 gimana? Untuk tahapan pertamanya berarti? Tahapan pertama. Nanti. Apa tahapan pertamanya? Tahapan pertama kan biasanya perencanaan dan sebagainya itu Oke. Pak. Masuk misalnya launching, ya kan? Oh iya. Kemudian anggaran tadi lonceng itu bahwa ini nanti pemilu di tanggal sekian. Oh iya, Nanti oke. pemilihan itu di tanggal sekian di 27 itu. Dengan nanti ada misalnya kan ada jingle, ada maskot dan sebagainya, itu hal-hal yang kemudian di awal-awal begitu kan. Kemudian ada pendaftaran partai politik kemarin kan sudah disebutkan. Oh iya. Sama Pak Hasim. Yang partai politik baru gitu kan seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Ah. Awal-awal seperti itu Itu kira-kira. udah mulai dari berarti tahun melalui ini Juni Mas. dua- mulai 22. tahun ini Pak, mudah-mudahan. Iya. Juni 2022 udah mulai launching ya. Iya, hal-hal yang Lonceng dan hal-hal yang awal-awal ya. awal-awal gitu. Awal-awal ya kan.
Ini berarti persiapannya memang sematang. Dan ini partisipasi pemilih juga harus banget semakin meningkat, semakin menjadi sebuah kebutuhan untuk ikut pesta demokrasi. Karena dari KPU udah mempersiapkan mikirnya sampai mikir dari jauh-jauh hari. Dari Juni, Juli, Agustus, nanti di bulan-bulan November, Desember, itu kan kita ada perekrutan SDM. Iya. Dalam rangka badan ad hoc di masing-masing tingkatan. Baik itu kecamatan, kelurahan atau desa. Kira-kira kecamatan dulu. Kecamatan dulu berarti. Tingkatannya kecamatan dulu, baru nanti. Baru ntar yang desa. Wah. Siap daftar, Mas. Kira-kira begitu. Nanti kan membantu kita dalam rangka ada beberapa irisan tahapan itu, baik itu tahapan untuk pemilunya maupun tahapan untuk pilkada. Nanti secara nasional akan sama gitu, kira-kira begitu, Pak. Nah, masyarakat nanti yang ingin berpartisipasi sebagai penyelenggara, monggo terbuka saja kita karena kita lewat tes atau apa sih kalau misalnya ikut itu? Kalau di tingkat atau pilihan dari kecamatan atau pilihan dari kelurahan atau masyarakat gimana? umum, Pak. Jadi karena Undang-Undang 7 2011 tentang pemilu itu tentang penyelenggara di tingkat badan ad hoc sementara belum berubah sementara ini. Artinya tetap nanti ada seleksi, tes dan sebagainya. Masyarakat bisa mendaftar nanti ke KPU, kemudian minta ada tes. Tesnya dulu tertulis, kemudian ada wawancara dan sebagainya. Wah, asik banget dan kayaknya banyak hal yang kita tanya lagi, tapi waktunya udah hampir selesai, Mas. Iya, tapi tidaknya kita punya gambaran yang lebih terkait dengan RPP, terus juga pemilu 2024 nanti seperti apa gitu. Iya. Aduh, luar biasa, senang sekali ini. Terima kasih Pak Haji Ahyar Pranoto sebagai Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat juga Sumber Daya Manusia. Ada harapan dan himbauan sekaligus closing statement buat kawan Rasika yang saat ini gabung sama kita. Silakan Pak Haji Ahyar. Terima kasih Mas Jamil dan Mas Yusuf yang saya hormati. Ya, harapan kami KPU yang pertama, tema kali ini tentang Rumah Pintar Pemilu. Jadi intinya bahwa apapun masyarakat yang dibutuhkan, rumah pintar pemilu itu pojok pemilu kita itu sebuah semacam ruangan perpustakaan yang ada informasi literasi yang ada di kita tentang pemilu dari tahun ke tahun, penyelenggara, hasil-hasil pemilu dan sebagainya bisa diakses, bisa didapatkan ke KPU. Juga bisa didapatkan di web KPU. Kalau mau datang monggo. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan pemilu ini, kita sudah mulai menetapkan di tingkat KPU RI tentang waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Pemilu di tanggal 14 Februari 2024, pemilihan pilkada gubernur dan bupati itu di 27 November 2024. Harapan kami partisipasi masyarakat apapun itu bentuknya itu bisa meningkat. Dan termasuk pendengar tadi yang bertanya itu bagian dari partisipasi, bagian meng-KPU-in KPU, silahkan, tidak apa-apa, informasi itu kita terbuka kepada siapapun agar pemilihan, pemilu dan pemilihan ke depan 2024 berjalan dengan baik gitu. Kami butuh kerjasama dengan masyarakat, dengan media, dengan Mas Jamil, dengan sebagainya untuk menginformasikan hal-hal yang kita kerjakan, yang sudah dan yang akan kita lalui. Saya kira itu, semoga kita tetap sehat dan amin. Itu berjalan dengan baik, sukses tanpa ekses dan keberkahan selalu pada kita semua untuk kemudian menjalani kehidupan ini. Saya kira amin. Terima kasih Pak Haji Ahyar untuk pencerahannya, untuk sharing berbagi pengetahuan tentang Rumah Pintar Pemilu dan juga kabar pemilu 2024 nih. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua dan tentunya buat kawan Rasika semua. Aduh, luar biasa. Tapi kalau kawan Rasika jangan khawatir, karena tiap hari Jumat Ngobras Berpalekat bersama KPU selalu hadir jam
sampai jam 11 ya kan, Jadi, makanya selalu ikutin terus ya. Betul, jadi biar buat kawan Rasika juga tahu nih terkait dengan pemilu, terus dengan KPU dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, tinggal tonton dan juga dengarkan kita setiap hari Jumat setiap pukul 10 hingga 11 siang ya. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Yahya, untuk teman-teman KPU semua. Mas Yusuf nggih. Ya, sehat selalu Bapak Haji Yahya dan juga teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Amin. Dan kawan Rasika, ngobrol berpalikat kita akhiri sampai di sini dan sekarang kita simak yang mau lewat ini. Rasika FM.